我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, Blitar hadir. Selamat datang kembali dalam pembahasan Battletoads The Heavens versi novel. Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan yang sudah berada di klan Gu? Yang mau ngopi-ngopi, yang rebahan terusin kuilah. Tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang sudah sampai di tempat latihan Sun Er. Mereka pun berbincang-bincang, main gaple, bercanda-canda, sebelum akhirnya perbincangan pun menuju ke arah yang serius. Sun Er menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa besok akan menjadi upacara dewasa di dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan tamu yang telah diundang. Namun karena Xiaoyan menjadi anggota klan Xiao serta keterlibatan Sun Er, upacara dewasa ini pasti akan melibatkan Xiaoyan. Menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi dalam upacara dewasa akan dapat memilih seseorang untuk bertarung. Beberapa orang kemungkinan tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan yang adil seperti itu. Tentu saja dengan kekuatan kakak Xiaoyan ini tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya bahkan dalam generasi muda klan Gu. Namun ada 4 orang yang kemungkinan besar tidak termasuk ke dalam mereka. Xiaoyan pun bertanya dengan lembut apakah 4 sosok tersebut adalah 4 jenderal besar. Sun Er pun mengangguk dan menjelaskan bahwa kekuatan keempat orang ini semuanya berada di level bintang 8 dozun ke atas. Terlebih lagi mereka dikatakan sebagai eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi Raja Black Submerged Army. Di antara mereka berempat, orang yang kemungkinan besar akan mengincar Xiaoyan adalah orang yang disebut Jenderal Iblis Gu Yao. Xiaoyan pun perlahan menggumamkan nama Jenderal Iblis Gu Yao. Ia segera berkata orang dari sebelumnya itu seharusnya adalah Jenderal Iblis Gu Yao. Sun Er pun mengangguk dengan hati yang sedikit terkejut. Tidak disangka bahwa Xiaoyan benar-benar merasakan aura dari Gu Yao. Sun Er pun lanjut menjelaskan bahwa bakat Gu Yao luar biasa. Ia juga memiliki garis keturunan Dodi yang sangat kaya. Sebagian besar orang di dalam klan berharap Sun Er akan bersama dengannya. Setengah tahun yang lalu, ia juga berinisiatif untuk menyebutkan hal ini kepada Dewan Tetua. Namun pada akhirnya Sun Er pun menolaknya. Alasannya adalah karena kakak Xiaoyan. Mengingat karakternya, ia pasti akan mengincar kakak Xiaoyan selama upacara dewasa besok. Ia jelas mengerti bahwa jika ia mengalahkan kakak Xiaoyan dalam kesempatan seperti itu, mereka yang tetap netral di dalam klan akan condong ke sisinya. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan cangkir teh yang ada di tangannya tiba-tiba membentuk beberapa riak. Ia juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka bagi dirinya. Jika ia kalah, anggota klan Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Namun jika Gu Yao kalah, sesepuh di dalam klan Gu kemungkinan akan kesulitan menemukan alasan atas permasalahan Xiaoyan dengan Sun Er. Oleh karena itu, pertempuran dengan Gu Yao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Berdasarkan hal itu, Xiaoyan pun tidak boleh kalah di dalam pertarungan ini. Singkat cerita, malam pun tiba dengan suasana di alam Gu yang begitu sunyi. Di sebuah balkon berdiri sosok putih yang ternyata adalah dokter peri kecil. Tak lama suara lembut segera terdengar yang bertanya apakah ia tidak beristri jahat. Sosok berpakaian hijau berjalan keluar dari hutan dan menghampiri dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun segera menyadari bahwa itu adalah Sun Er sebelum akhirnya ia mulai berbicara. Ia berkata sebenarnya alam Gu ini tidak ada bedanya dengan dunia luar. Sun Er pun tersenyum sebelum akhirnya menjawab bahwa tekanan yang harus dihadapi seseorang di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Dokter peri kecil pun mengangguk sebelum akhirnya mereka pun berbincang-bincang kecil berbasa-basi busuk. Tak lama Sun Er pun menghela nafas sebelum akhirnya berterima kasih untuk tahun-tahun ini. Dokter peri kecil pun segera menoleh dan berkata apakah Sun Er mengacu kepada Xiaoyan. Ia sudah terbiasa dalam melakukan hal seperti itu. Ia merasa cukup baik untuk dapat membantu Xiaoyan di sisinya. Dokter peri kecil pada saat ini blak-blakan di depan Sun Er karena ia tahu bahwa Sun Er menyadari isi hatinya. Ia pun tertawa dengan cara yang bebas dan mudah. Setelah itu ia pun melirik ke arah Sun Er dan lanjut berbicara. Ia berkata Sun Er tidak boleh melakukan semuanya sesukanya dan mengatakan hal-hal yang sembarangan. Dokter peri kecil menyukai perasaannya saat ini dan tidak ingin mengubah apapun. Sun Er pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, namun Xiaoyan akan terus terdiam jika dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa.
Dokter peri kecil pun segera mengelirik ke arah Sun-er sebelum akhirnya tiba-tiba berkata bahwa ia berpikir Sun-er juga seharusnya menyadari beberapa hal yang berhubungan dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Sun-er pun mengangkat wajahnya yang cantik dan bertanya apa yang dokter peri kecil maksud. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Sun-er pun menghela nafas sebelum akhirnya mengangkat kelapannya sedikit. Matanya yang cantik menatap langit yang dipenuhi bintang dan perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Ia pun bertanya apakah dokter peri kecil mengacu kepada Ratu Medusa atau mungkin Cailin. Dokter peri kecil pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa Sun-er memang menyadarinya. Mengapa Sun-er bertindak seolah-olah ia tidak menyadari apapun di depannya? Dokter peri kecil menyadari dengan kemampuan pengumpulan informasi dari klan Gu dan status Sun-er saat ini di klan Gu. Yang perlu ia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan cukup banyak orang yang akan menyampaikan hubungan antara Cailin dengan Xiaoyan kepadanya. Sun-er pun melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, jadi bagaimana jika ini permasalahannya? Jangan bilang Sun-er harus marah di depan Xiaoyan dan membuatnya membunuh Cailin. Sudut mulut Sun-er pun melengkung menjadi sebuah senyuman yang memikat. Tak lama ia pun menghela nafas sebelum akhirnya bergumam sebenarnya Sun-er sakit kepala karena masalah ini. Orang lain hanya berharap Sun-er akan meninggalkan Xiaoyan dan bahkan membenci Xiaoyan karena permasalahan ini. Namun Sun-er sadar bahwa ini tidaklah mungkin. Karena ini masalahnya mengapa Sun-er harus membuat dirinya tidak bahagia. Sun-er pun melirik ke arah dokter peri kecil ketika ia selesai berbicara. Ia berkata bahwa Sun-er menunggu Xiaoyan untuk mengambil inisiatif untuk mengatakan permasalahan ini. Pada saat itu, ia akan bertindak dengan kejam dan menghukum Xiaoyan. Ia akan membuat Xiaoyan mengerti bahwa seorang pria yang berubah-ubah dalam hal hati tidak akan berakhir dengan akhir yang baik. Dokter peri kecil pun melirik ke arah Sun-er dan ada sedikit kemarahan di wajahnya pada saat ini. Hal ini seperti seorang wanita marah yang telah menemukan bahwa suaminya diam-diam bersengkiluh. Jejak kemarahan di wajah Sun-er pun dengan cepat menghilang saat ia mulai berbicara sambil tertawa. Sun-er berkata bahwa ia tidak ingin membahas masalah seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara dewasa dari klan Gu. Dokter peri kecil juga harus istri jahat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dokter peri kecil akan dapat terus menemani Xiaoyan di masa depan. Dokter peri kecil pun mengangkat alisnya yang sempit saat ia bertanya bagaimana dengan Sun-er. Alis halus dan panjang Sun-er pun berkedut sedikit namun ia tidak menjawab. Ia pun melambaikan tangannya berbalik dan berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Alis dokter peri kecil sedikit berkerut saat ia melihat punggung Sun-er. Namun ia berhenti membuka mulutnya dan berbalik untuk beristri jahat. Singkat cerita, hari pun telah berganti dengan banyak prajurit dari Black Submerged Army yang mengenakan baju besi hitam mereka di sekitaran stadion kuno. Cukup banyak tokoh yang mengambil tempat duduk mereka di sekitar stadion. Sun-er dan kelompok Xiaoyan yang telah sampai pun tidak menghentikan langkah kaki mereka. Sebaliknya mereka pun berjalan menuju kursi di tengah alun-alun. Kelompok Xiaoyan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti Sun-er. Tak lama kelompok Xiaoyan pun segera dihadang dua prajurit. Ekspresi Sun-er pun seketika berubah dan memerintahkan mereka untuk segera minggir. Kedua prajurit pun sedikit terkejut setelah mendengar suara sedingin es yang dikeluarkan dari nona muda Sun-er. Setelah kedua prajurit agak ragu-ragu, sebuah tawa samar perlahan dipancarkan. Xiaoyan pun dengan tenang menyapu matanya dan menemukan seorang lelaki tua dengan tangan di belakang punggungnya. Sosok tersebut pun segera berkata agar nona muda tidak perlu mempersulit mereka. Daerah ini adalah daerah yang istimewa. Siapapun yang tidak diundang secara khusus oleh klan tidak akan diizinkan masuk. Oleh karena itu ia meminta nona muda untuk mengerti. Bersamaan dengan itu sebuah suara di sampingnya pun segera ditransmisikan. Tetua Guqian yang telah menyerang Xiaoyan pada saat itu segera membuka mulutnya. Ia berkata kepada Sun-er bahwa apa yang dikatakan kakak laki-laki adalah benar. Meskipun Xiaoyan adalah teman baik dari nona muda, namun ia belum mencapai persyaratan. Menanggapi hal itu, wajah Sun-er pun seketika berubah menjadi sedingin es. Matanya yang cantik samar-samar mengandung api emas di dalamnya. Perkataan dari orang-orang tua ini tampaknya telah benar-benar membangkitkan kemarahan di dalam hati Sun-er. Sebelum kemarahan Sun-er hendak meletus, sebuah teriakan marah pun segera terdengar di langit. Suara tersebut berkata kepada Guqian dan Gusu apakah mereka berdua adalah orang tua yang tidak tahu malu karena melakukan hal tersebut. Sebetulnya ia juga malas untuk mempedulikan mereka berdua yang menindas seseorang.
Namun mereka berdua kali ini telah menggertak Akademi Jianan miliknya. Apakah mereka berpikir bahwa ia adalah sosok yang lembut? Mendengar hal itu, dua Guqian pun seketika terkejut sementara Xiaoyan merasa terpana. Ekspresi mereka segera berubah sedikit setelah menyadari bahwa itu adalah Mang Tianqi. Sebuah ruang di langit seketika terdistorsi. Setelah itu sosok tua pun muncul di depan mata banyak orang. Sosok ini mengangkat tangannya saat ia muncul dan dua pilar doki yang megah yang berisi kilatan petir yang kuat melesat secara eksplosif ke arah dua Guqian di bawah. Guqian dan Gusu pun sangat marah ketika mereka melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka bisa mengutuk keras, mereka pun buru-buru mundur sambil mengenakan ekspresi jelek. Sementara itu, Xiaoyan yang melihat sosok tua yang turun di langit sedikit tercengang. Xiaoyan melihat wajah yang agak akrab itu karena ia telah menemukan bahwa lelaki tua yang telah ikut campur tangan dan membantunya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang ia temui di kolam petir alam kosong. Xiaoyan secara alami benar-benar terkejut bahwa sosok tersebut adalah kepala sekolah dari Akademi Jianan. Xiaoyan pun bertanya bagaimana ia bisa ada di sini. Apakah semua ini adalah benar? Tetua dengan nama keluarga Mang pun segera memarahi Xiaoyan. Ia berkata apakah Xiaoyan tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Ia meminta Xiaoyan untuk memanggilnya kepala sekolah. Menanggapi hal itu, mata Xiaoyan pun sedikit bingung. Sesaat kemudian ia pun akhirnya pulih dan Xiaoyan tercengang ketika ia melihat sesepuh dengan nama keluarga Mang di depannya. Xiaoyan pun masih bertanya apakah ia adalah kepala sekolah Akademi Jianan. Jenggot pria tua tersebut pun sedikit terangkat sebelum akhirnya ia berteriak omong kosong apa yang disebutkan Xiaoyan. Selain dirinya, siapa lagi yang memiliki nama Mang Tianqi? Siapa yang berani menyebut dirinya seperti ini? Ia pun tersenyum saat mengamati Xiaoyan yang benar-benar kebingungan. Setelah itu ia pun mengulurkan tangannya dan mencubit Xiaoyan. Barulah sesaat setelah itu ia pun tertawa. Ia berkata bahwa ini semua tidak buruk. Orang tua itu yang bernama Suqian benar-benar tidak bohong kepadanya. Ia akhirnya mengajar seorang siswa yang tampaknya dapat diterima. Sudut mulut Xiaoyan pun berkedut saat ia menatap pria tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat ia merasa sulit untuk menghubungkan antara orang ini dengan kepala sekolah akademi dalam dari Akademi Jianan. Sementara itu Mang Tianqi menepuk dada Xiaoyan dan mulai berbicara. Mang Tianqi berkata bahwa ia sebenarnya gagal mengenali Xiaoyan saat terakhir kali mereka bertemu. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, ia akhirnya ingat bahwa itu adalah Xiaoyan. Suqian itu berulang kali memberitahunya tentang Xiaoyan melalui pesannya. Xiaoyan dapat yakin karena ia adalah murid Akademi Jianan dan murid yang memenuhi standar ketat dari dirinya, maka ia akan melindungi Xiaoyan jika ada masalah yang terjadi di masa depan. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan berpikir bahwa orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya, ia seperti bandit tua yang baru saja keluar dari sarang bandit. Sementara itu, ekspresi Suner di sampingnya seketika pulih dari keterkejutannya. Ia pun berbicara sambil tersenyum dan berterima kasih kepada Mang Tianqi. Mang Tianqi pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini adalah permasalahan yang kecil. Setelah mengatakan hal tersebut, matanya pun menjelajahi Suner dan Xiaoyan. Ia pun berkata dengan senyum yang aneh bahwa ia bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda seperti mereka. Xiaoyan dan Suner benar-benar dianggap sebagai sosok yang luar biasa dari klan Gu. Wajah Xiaoyan pun sedikit hijau saat mendengar kata-kata tersebut, sementara Suner di sampingnya juga memerah. Di sisi lain, duo Guqian yang telah dipaksa mundur oleh cahaya petir sebelumnya melangkah maju dengan ekspresi marah. Guqian pun segera berteriak dengan suara yang dalam kepada Mang Tianqi bahwa ini bukan klan Lei. Mang Tianqi pun seketika melirik mereka berdua tetapi ia mengabaikan mereka. Matanya pun beralih ke ruang kosong sebelum akhirnya ia mulai berbicara. Mang Tianqi berkata kepada sosok yang disebut Iblis Tua San agar ia berhenti mengandalkan dua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi muda jelas menunjukkan bahwa Iblis Tua San berpikiran sempit. Ruang kosong sedikit berfluktuasi dan seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam muncul dengan cara yang aneh. Sosok tersebut turun dari langit dan memerintahkan Guqian dan Gusu untuk mundur. Sosok tersebut pun menangkupkan tangannya ke Suner yang berwajah dingin sebelum akhirnya menatap ke arah Mang Tianqi. Ia menghela nafas agak tak berdaya dan berkata karena Mang Tianqi ingin melangkah maju maka ia akan memberinya wajah kali ini.
Pria tua berambut putih ini segera mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan perkataan ini sebelum akhirnya ia berjalan ke beberapa kursi yang jaraknya cukup dekat. Sementara itu di sisi lain Mang Tianqi pun matanya tertuju kepada Xiaoyan. Ia pun menepuk punggung Xiaoyan kemudian berkata bahwa Xiaoyan cukup berani. Xiaoyan jelas tahu bahwa seseorang dari klan Gu akan menemukan kesalahan Xiaoyan. Namun Xiaoyan benar-benar berani datang ke sini. Namun Xiaoyan dapat yakin karena Suqian telah mengirimkannya beberapa pesan. Semua pesan itu meminta Mang Tianqi untuk menjaga Xiaoyan dengan baik setelah bertemu. Orang-orang tua dari klan Gu ini masih akan memberi Mang Tianqi wajah di sini. Namun Xiaoyan juga harus memahami bahwa Xiaoyan harus mengandalkan dirinya sendiri jika Xiaoyan ingin benar-benar membuat orang-orang tua ini menghargai Xiaoyan. Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Mang Tianqi. Mang Tianqi pun tersenyum sebelum akhirnya mereka pun bergegas pergi. Setelah mendapatkan tempat duduk di samping Mang Tianqi, Sun Er pun dengan lembut mulai menjelaskan. Sun Er menjelaskan bahwa orang tua yang memerintahkan dua tetua tadi bernama Gusan. Ia adalah salah satu tetua yang sangat berpengalaman di dalam klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar dan ia memiliki pengaruh di dalam klan Gu. Selain itu, ia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan Sun Er dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk dan ia bisa merasakan betapa menakutkannya Gusan. Kemungkinan ia setidaknya berada di puncak kelas Dozun. Jumlah ahli di dalam klan Gu ini memang telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Tak lama Xiaoyan pun menyapu pandangannya ke seluruh stadion. Mata Xiaoyan sangat serius saat ia mempelajari punggung sosok yang ternyata adalah Jenderal Iblis Guyao. Xiaoyan pun perlahan menghembuskan nafas dan tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Xiaoyan merasakan niat membunuh sama seperti yang ia rasakan kemarin. Jelas ini pasti adalah Jenderal Iblis tersebut yang dikatakan Sun Er sebagai ancaman besar baginya. Xiaoyan pun bergumam bahwa orang ini benar-benar akan menjadi lawan yang kuat. Sun Er juga merasakan saat Xiaoyan menatap punggung yang sedingin es tersebut. Sun Er pun mengepalkan tangannya dan rasa dingin melintas di matanya yang cantik sebelum akhirnya ia meminta Xiaoyan untuk berhati-hati. Xiaoyan pun perlahan mengangguk sebelum akhirnya Sun Er mulai berbicara. Selain itu, makam Suragui akan segera dibuka setelah upacara dewasa selesai. Xiaoyan dapat memasuki tempat tersebut dengan kualifikasinya. Namun pasti ada beberapa sesepuh yang akan menghalangi Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Mang Tianqi di depan mereka segera meregangkan pinggangnya. Ia berkata bahwa Xiaoyan bisa santai. Ia akan membantu berbicara untuk Xiaoyan ketika saatnya tiba. Sepertinya orang-orang tua dari klan Gu tidak akan mempersulit Xiaoyan karena wajah Mang Tianqi. Sun Er pun langsung tertawa ketika mendengar kata-kata ini. Ia pun berkata jika begitu permasalahannya, maka ia akan berterima kasih kepada kepala sekolah Mang Tianqi. Mang Tianqi pun menoleh ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata, namun Xiaoyan harus berhasil lulus ujian ini jika ia ingin memasuki makam surgawi. Xiaoyan tentu menyadari apa yang ia bicarakan. Selama Xiaoyan bisa bertahan dalam 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua ini. Permasalahan memasuki makam Suragui juga akan jauh lebih mudah setelah hal itu. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar kata 100 pertukaran. Namun Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi dan tinju di bawah lengan bajunya dikepal dengan lembut. Bersamaan dengan itu, suara gong kuno pun tiba-tiba terdengar di sekitar stadion. Setelah suara gong muncul, suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan besar pun tiba-tiba dipancarkan dari ruang kosong. Suara tersebut berkata bahwa waktunya telah habis dan upacara akan segera dimulai. Ekspresi terkejut pun muncul di mata Xiaoyan saat ia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan tekanan seperti itu dan ia menyadari bahwa ini adalah seorang elit asli Doseng. Setelah suara besar dan perkasa terdengar, tiga tetua dari klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri di tempat duduk mereka tidak jauh dengan ekspresi tegas. Setelah itu mereka pun mulai memasuki stadion. Tiga sesepuh pun mempersiapkan beberapa hal untuk memulai upacara. Tak lama mereka pun berteriak bahwa upacara akan dimulai dan menyebutkan nama Lingkuan. Lingkuan pun buru-buru berdiri ketika ia mendengar teriakan ketiga sesepuh.
Tubuhnya bergerak dan bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi dan ia segera membungkuk hormat kepada 3 sesepuh. Setelah itu seorang tetua yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Piringan bintang setinggi 10 meter pun muncul di hadapannya. Lingkuan dengan cepat melangkah maju dan tangannya menyentuh piringan bintang saat ia menutup matanya. Cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari piringan bintang dan 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Tetua dari klan Gu mengangguk ketika mereka melihat 6 bintang ini. Setelah itu ia berteriak keras bahwa Lingkuan, komandan ke-7 Black Submerged Army kekuatan Dozun bintang 1 garis keturunan kelas 6. Setelah berdiskusi di Dewan Tetua, maka Lingkuan akan diberikan tato klan emas. Anggota klan Gu di stadion segera mengeluarkan beberapa suara iri ketika mereka mendengar teriakan yang keluar dari mulut tetua tersebut. Sementara kegembiraan melintas di mata Lingkuan ketika ia mendengar hal ini. Ia berlutut dengan satu kaki di tanah dan mengangkat kelapanya. Seorang tetua memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya pun menari-nari dan membentuk banyak bayangan. Sebuah simbol misterius muncul di dahi Lingkuan dan cahaya keemasan melesat keluar memancarkan fluktuasi energi khusus. Di sisi lain, Xiaoyan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini dan ia segera mengerutkan keningnya. Ia pun segera bertanya kepada Sun Er apa yang dimaksud dengan garis keturunan kelas 6 dan tato klan emas. Sun Er pun segera menjelaskan bahwa garis keturunan klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah kelas yang terendah, sedangkan kelas ke-10 adalah yang paling tinggi. Biasanya hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa. Tidak buruk bagi Lingkuan untuk mencapai kelas 6 pada saat ini. Adapun mengenai tato kelas emas ini adalah evaluasi yang diberikan setelah merangkum semua berbagai kondisi. Tato klan semacam ini telah diwariskan oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama momen kritis itu akan memungkinkan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melonjak dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yakni perak, emas, ungu emas, dan pelangi emas. Kejutan pun melintas di mata Xiaoyan sebelum akhirnya ia lanjut bertanya apakah tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius. Sun Er pun mengangguk dan kembali menjelaskan bahwa dikabarkan nenek moyang klan Gu yang merupakan eksistensi yang telah mencapai kelas Dodi yang menciptakannya. Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan 1 bulan untuk mengeluarkan kemampuannya. Xiaoyan pun mengangguk dan berpikir sungguh tak terduga bahwa itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Setelah itu Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya apakah garis keturunan Sun Er sudah mencapai kelas 10. Sun Er pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan pertapaannya yang terakhir. Namun garis keturunan kelas 10 juga disebut dengan garis keturunan surgawi. Itu tidak pernah muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun. Sun Er takut ia tidak akan mencapai tahap itu. Adapun tato klan pelangi emas, kemungkinan hanya ada 1 orang di dalam klan saat ini yang memilikinya. Itu telah disimpan tinggi di atas dan sudah lama sejak seseorang mencapai kualifikasi tersebut. Mendengar Xiaoyan dan Sun Er yang sedang berbicara, Mang Tianqi pun segera menoleh. Ia segera tertawa dan berkata, menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang mampu mencapai garis keturunan kelas 9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Doseng. Adapun garis keturunan surgawi, mungkin potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Doseng. Tentu saja Mang Tianqi berpikir bahwa ini akan cukup sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan surgawi muncul dan itu belum terlihat kembali. Sementara Xiaoyan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain pun sekali lagi terdengar. Seorang tetua segera berteriak bahwa yang selanjutnya adalah Lin Xiu. Lin Xiu pun segera berdiri dan ia berlari dengan wajah yang bersemangat. Setelah itu ia mengikuti langkah-langkah yang telah diambil Lingkuan sebelumnya, namun hanya 6 bintang yang muncul di piringan bintang. Seorang tetua pun segera berteriak bahwa Lin Xiu, komandan kedua Black Submerged Army bintang 5 Dozun garis keturunan kelas 6 diberikan tato klan emas. Setelah Lingkuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu yang cukup kuat terus muncul satu demi satu. Namun pada akhirnya tidak ada orang yang garis keturunannya melebihi kelas 6. Xiaoyan pun mulai mengerti bahwa garis keturunan dalam klan Gu sulit untuk diperkuat. Sementara Xiaoyan merasa sedikit tidak sabar karena prosesnya yang lama, Xiaoyan pun tiba-tiba terdiam sedikit karena suara yang ditransmisikan dari alun-alun.
seorang tetua berteriak bahwa Gu Zhen, komandan pertama Black Submerged Army bintang 7 Dozun dengan kekuatan garis keturunan kelas 7. Jantung Xiaoyan pun berdebar kencang saat ia mendengar nama ini. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan matanya melihat ke alun-alun. Ia melihat Gu Zhen yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tetap tenang saat ia melihat ketiga sesepuh yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Tiga sesepuh di alun-alun pun mengobrol sejenak sebelum akhirnya mereka berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan pena ungu emas segera muncul. Banyak seruan segera terdengar dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan tetua tersebut. Salah seorang tetua segera berteriak setelah diskusi Dewan Tetua Gu Zhen memiliki penghargaan pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Oleh karena itu pada saat ini ia akan diberikan tato klan ungu emas. Di sisi lain, Sun Er pun segera menjelaskan banyak hal kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan berdasarkan kelas garis keturunan Gu Zhen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun reputasinya di Black Submerged Army benar-benar sangat bagus. Track recordnya bisa mengejar 4 jenderal besar. Oleh karena itu, Dewan Tetua telah membuat pengecualian. Xiaoyan pun mengangguk karena ia telah melakukan kontak dengan Gu Zhen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika ia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, maka prestasinya akan sangat bagus. Xiaoyan pun perlahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekelilingnya. Akhirnya mereka berhenti pada punggung sedingin es yang ada di hadapannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis Gu Yao yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Ia pun segera mengambil langkah untuk berjalan menuju ke alun-alun. Mata Xiaoyan menyipit ketika ia merasakan lingkungan di sekitarnya yang menjadi sunyi sedingin es. Xiaoyan sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini dan level apakah yang ia capai. Sementara itu, Gu Yao pun telah sampai di alun-alun. Ia segera membungkuk kepada tiga sesepuh, namun dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti yang dilakukan Ling Kuan, Gu Zhen, dan yang lainnya. Tiga sesepuh pun tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Gu Yao. Meskipun pengalaman Gu Yao tidak sehebat mereka, namun reputasinya di klan Gu benar-benar sangat hebat. Seorang tetua pun segera berkata bahwa sekarang giliran Gu Yao. Gu Yao pun mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar hal ini. Setelah itu ia pun perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh cakram bintang. Seketika stadion pun segera gempar ketika semua orang melihat 8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh mengangguk dengan takjub dan jelas ini telah memuaskan mereka. Di sisi lain, Sun Er melihat sosok di alun-alun tersebut dan menghela nafas lembut. Ia bergumam bahwa orang ini benar-benar telah mencapai kekuatan garis keturunan kelas 8. Sementara itu, ekspresi Xiaoyan tidak berubah meskipun hatinya sedikit terguncang. Di alun-alun, tiga tetua yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang ini. Sesaat kemudian mereka pun pulih dan wajah tegas mereka juga mengungkapkan senyum yang langka. Seorang tetua segera berteriak bahwa Gu Yao salah satu dari 4 jenderal Black Submerged Army bintang 8 Dozun garis keturunan ke-8 diberikan tato klan ungu emas. Setelah membuat tato, tetua pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan Gu Yao untuk segera pergi. Namun baru saja kata-kata tetua tersebut terdengar, tiba-tiba Gu Yao pun berteriak meminta mereka untuk menunggu. Tiga sesepuh pun terkejut ketika mereka mendengar teriakan Gu Yao. Mereka segera mengerutkan keningnya dan bertanya apa yang diinginkan Gu Yao. Gu Yao pun berbicara dengan suara yang gelap apakah ia memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa. Xiaoyan yang duduk segera mengepalkan tangannya ketika kata-kata ini masuk ke telinganya. Sementara itu wajah cukup banyak orang di stadion pun berubah sedikit ketika mendengar perkataan dari Gu Yao. Tiga sesepuh pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Mereka berkata menurut aturan Gu Yao dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa. Namun jika pihak lain bukan anggota klan, persetujuan dari pihak lain diperlukan sebelum Gu Yao dapat bertarung. Gu Yao pun perlahan mengangguk sebelum akhirnya mulai berbalik. Matanya segera terkunci pada sosok pemuda kurus yang tidak jauh dari dirinya. Ia pun dengan acuh tak acuh berkata seharusnya Xiaoyan sadar bahwa ia telah menargetkannya. Jika Xiaoyan ingin menertawakan klan Gu, maka Xiaoyan harus mengeluarkan kekuatan asli Xiaoyan. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihat Xiaoyan pada akhirnya akan mengandung ejekan dan belas kasihan.
Guyao saat ini memberi Xiaoyan kesempatan untuk menentukannya. Tentu saja apakah Xiaoyan memiliki cukup keberanian adalah masalah Xiaoyan. Namun Guyao berharap bahwa Xiaoyan akan meninggalkan alam Gu sendiri jika Xiaoyan menolaknya. Tatapan semua orang yang hadir segera tertuju kepada Xiaoyan setelah perkataan Guyao terdengar. Begitu pula dengan beberapa sosok yang sedang bersandar malas di tempat tinggi di stadion. Di antara mereka seorang pria dengan gambar kuali obat di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan saat ia tertawa dan mulai berbicara. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah murid orang yang ditinggalkan dari klan Yao miliknya. Sepertinya ia benar-benar tidak disukai oleh klan Gu. Namun sungguh disayangkan bahwa Guyao benar-benar bertindak sangat cepat. Awalnya ia berpikir untuk bertarung dengan bocah ini agar ia tahu bahwa yang disebut dengan juara pil gathering hanyalah permainan untuk anak-anak. Hal itu tidak akan sebanding dengan kehormatan sekecil apapun. Beralih ke Guyao yang masih menatap Xiaoyan dengan tajam dan mulai berbicara. Guyao berkata bahwa ia telah mengatakan apa yang harus ia katakan. Tidak ada yang bisa menggantikan Xiaoyan pada hari ini. Oleh karena itu segera beri Guyao jawaban. Katakan kepada Guyao apakah Xiaoyan akan bertarung atau mundur. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun perlahan berdiri sebelum akhirnya tersenyum. Xiaoyan pun dengan lembut berkata karena Jenderal Guyao menjadi agresif seperti ini maka Xiaoyan akan mewakili klan Xiao dan menerima tantangan tersebut.